Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, di pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semuanya dua nikmat yang sangat besar yang kadang kita lupakan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang, nikmat kesempatan. Ini dua nikmat yang sangat besar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat itu, kewajiban kita bersyukur dan menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin, manusia itu adalah makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan, dan dia tidak bisa sendiri. Dia butuh kepada Allah untuk menguatkannya. Sehingga sering sekali kita melihat orang-orang yang lemah dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia menghimpit kita, ketika manusia mengecewakan kita, ya, ketika hati ingin menyerah, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fafirru ilallah, hendaklah kalian bersegera lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah memberi peringatan yang jelas, memberi peringatan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru, digunakan kalimat fafirru yang menunjukkan segera, jangan ditunda-tunda. Percepat langkahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada manusia, kita akan sering dikecewakan. Kalau kita percaya kepada manusia, kadang kita dikhianati. Oleh karena itu, kita kembali kepada Allah karena Allah tidak pernah mengkhianati kita. Allah itu adalah Tuhan yang bisa kita percaya, bisa menyelesaikan semua masalah yang kita rasakan, yang kita hadapi. Dan letihnya hati kita itu tanda bahwa roh kita itu haus dan butuh minum, butuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, fil qalbi sya'athun la yalimmuhu illa al-iqbalu ala Allah. Beliau berkata, di dalam hati itu ada kehancuran yang hanya bisa diperbaiki kehancuran itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini hancur ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita bahas di tempat ini betapa dekatnya dengan Allah akan membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada nikmat. Salat membawa kepada kebahagiaan. Coba perhatikan, setelah kita salat tadi, salat subuh, kita merasakan kebahagiaan. Bandingkan kalau misalnya jam sekian kita belum salat, kita galau, kita risau. Tapi ketika kita sudah sholat, kita menemukan kebahagiaan. Dan ketahuilah jamaah kaum muslimin bahwa kelelahan, capek, itu sudah sunnatullah. Itu pasti terjadi pada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kalian, uji kita dengan al-khauf, dengan rasa takut, galau, risau, dengan
rasa lapar, kekurangan harta, hilangnya nyawa, hilangnya kerabat-kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, wassamarat, berkurangnya buah-buahan, kurangnya makanan, maka Allah sebutkan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Jadi kesabaran adalah salah satu dari cara kita untuk menyelesaikan dan mengobati kelelahan kita. Kesabaran itu adalah tatkala seorang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menanggung cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berlatih untuk bersabar, berusaha untuk bersabar, Allah akan berikan kemampuan kepada dia untuk bersabar. Jadi memang sabar itu harus dilatih. Ya, nah, kita ketika lelah, kita harus sabar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah ini butuh sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa ibadah. Kita membaca Al-Qur'an butuh kesabaran. Kita mengeluarkan harta kita butuh kesabaran. Kita menjaga lisan kita butuh kesabaran. Menjaga telinga dan mata kita dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Tetapi Nabi berjanji, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berlatih dan berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih luas dan lebih baik dibanding dengan kesabaran. Makanya kesabaran kita penting di dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini tempat ujian. Dan dunia ini tempat untuk kita bersabar. Untuk kita bersabar. Maka ketenangan hati itu bukan didapatkan dengan kita dapat dunia dan seisinya. Kita kaya belum tentu tenang. Kita ada jabatan belum tentu tenang. Kita punya rumah besar belum tentu tenang. Banyak orang punya rumah besar tapi dia tidak tenang di rumahnya. Ada orang punya jabatan, tapi dia selalu galau dengan jabatannya sendiri. Ada orang punya uang yang banyak, apapun dia mau beli, dia bisa beli, tapi ternyata itu tidak bisa memberi ketenangan dan kedamaian. Karena ketenangan yang sejati bukan di dunia. Ketenangan sejati adalah di akhirat nanti. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan sejati adalah ketika kita dengan Allah dekat, akrab, dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Itulah ketenangan sebenarnya. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, kalaupun kita bukan siapa-siapa, kalaupun kita tinggal di rumah yang sederhana, tapi ketika kita bersama dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ma asaba min musibah illa bi idznillah." Tidaklah terjadi sebuah musibah kecuali dengan izinnya Allah. Semua cobaan, musibah yang terjadi itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Begitu caranya. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, bagaimana cara hati kita ini tenang? Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama bernama Al-Fudail bin Iyad, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Tuba liman istauhasya minan nas wa anisa billah. Katanya, beruntunglah orang yang merasa sunyi ketika dia bersama dengan manusia, namun dia merasa akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya teman, ketika kita ada uang, semua mau dekat sama kita. Ketika kita ada jabatan, semua merasa sepupu, semua merasa keluarga. Ya,
ketika kita punya mobil, semua merasa tetangga. Tapi ketika itu hilang, semua meninggalkan kita satu persatu. Kita tidak dianggap siapa-siapa. Dulu kita pejabat, semua orang mendekat. Pas kita pensiun, bukan lagi pejabat dan bukan siapa-siapa, orang meninggalkan kita satu persatu. Pas kita punya uang, semua datang kepada kita. Ada yang mau pinjam uang, ada yang mau minta bantuan, ada yang ini, ada yang itu. Kita kasih. Semua dekat dengan kita. Semua merasa akrab dengan kita. Tapi ketika kita diberikan Allah ujian kemiskinan, ketika uang kita habis, ketika kita ada musibah, orang menjauh satu persatu. Ketika kita sakit, tidak ada yang mendekat kepada kita. Ya, seperti itu kondisinya. Manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kalau kita dekati, bagaimanapun kita, Allah akan dekat sama kita. Dan kita akan lelah kalau kejar maunya manusia, maunya orang. Orang itu maunya nggak pernah selesai. Dikasih ini mau itu, dikasih itu mau ini. Istilahnya orang dikasih hati minta jantung gitu. Itulah manusia seperti itu. Makanya kita akan selalu kecewa dengan manusia. Kalau mau tidak kecewa, mau tidak lelah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat dan ibadah, tawakal itu adalah jalan kembali kepada Allah. Sekali lagi, taubat, ibadah dan tawakal itu semua jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Allah sebutkan, fafirru ilallah. Bersegeralah kalian untuk kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Bertobat. Kalau kita banyak dosa, kita bertobat kepada Allah. Yang kedua dengan cara ibadah. Kalau kita lelah, capek, ibadah kepada Allah. Ibadah itu membuat kita semangat. Ibadah membuat kita semangat. Ibadah membuat hati kita menjadi kuat. Nah, kemudian tawakal kepada Allah. Sehingga ketika apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah terpuruk, tidak akan pernah jatuh ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah, apapun hasilnya, maka kita akan merasa bahwa itu adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, alaikum bikasratil istighfar. Perbanyaklah oleh kalian istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak bertobat kepada Allah. Fa innaka la tadri ya mata tanzilur rahmah. Karena kamu tidak tahu kapan turunnya rahmatnya Allah. Nah, kita istighfar belum tentu Allah ampuni. Dan kita tidak tahu kapan kita diampuni Allah. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, perbanyak istighfar. Dari banyaknya istighfar itu, kita berharap salah satunya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karena itu dunia bukan tempat kita berlindung. Dunia bukan tempat kita berteduh. Dunia bukan tempat kita mengadu. Ya. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dia berkata, "Utlub qalbak fi thalathati mawatin." Carilah hati kalian pada 3 tempat. Pertama, inda sima'il Quran. Yang pertama, ketika kalian membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Di situ hati kita akan hidup. Mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran kita dengar, kemudian kita tidak suka, berarti hati kita bermasalah. Hati kita hidup tatkala kita dengar Quran, apalagi kalau paham artinya. Yang kedua kata beliau, fi majalisi dzikri. Di majelis-majelis zikir seperti yang kita lakukan hari ini, saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan, atau majelis zikir berupa zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa fi awqatil khalwah. Di waktu-waktu ketika kalian bersendirian bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, kalau kalian tidak dapatkan di tempat-tempat tersebut, kalian tidak dapatkan ketenangan hati, kalian tidak dapatkan kedamaian, maka salillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganugerahkan kepada hati, karena sesungguhnya engkau tidak memiliki hati. Mintalah kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita hati.
Hati itu ketika dia hidup. Hati itu ketika dia hidup. Kalau hati mati, sama saja kita tidak punya hati. Maka mintalah kepada Allah hati. Dan jamaah kaum muslimin, yang terakhir yang saya sampaikan bahwa tempat keadaan yang kita dengan Allah sangat dekat, yaitu ketika kita sujud. Ketika kita sujud. Sujud itu akan menyelesaikan semua kelelahan kita. Coba kalau capek Ki, hati tak capek, pikiran tak capek, tenaga tak capek, sujud Ki. Salat Ki. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Ketika kita sujud, kelelahan akan hilang semuanya. Mengadu sama Allah, ceritakan semuanya kepada Allah. Sekali lagi saya bilang tadi, Allah itu tidak pernah berkhianat kepada kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita tidak meninggalkan Allah. Allah meninggalkan kita kalau kita tinggalkan Allah. Tapi manusia, walaupun kita mau mendekat, kalau dia tidak lihat manfaat pada kita, dia akan tinggalkan kita. Itu manusia. Kita berbuat satu salah saja, itu diingat terus. Kita punya kebaikan 1000. Satu kali kita bersalah, itu kesalahan diingat terus. Kebaikan tak 1000 tidak diingat sama manusia. Walaupun orang terdekat sekalipun. Ya kan? Allah tidak. Satu kebaikan kita, 1000 kesalahan kita, Allah akan selalu ingat kepada kita. Kesalahan yang 1000 itu, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dan Allah akan berikan taubat kepada kita. Itu Allah. Makanya jangan pernah kita kecewa ketika kita dekat dengan Allah, karena kita tidak akan pernah kecewa. Makanya Bapak Ibu sujud kepada Allah. Adukan kelelahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam dia berkata, qala innama ashku bathi wa huzni. Ketika dia punya masalah, ketika anaknya siapa anaknya Nabi Yakub, Yusuf hilang, dibuang sama saudara-saudaranya. Dan Nabi Yakub sudah firasat nih. Ya, bayangkan Yusuf itu salah satu anak beliau yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayangi, yang paling beliau perhatikan. Ini saudara-saudaranya ini cemburu. Kenapa ini bapak selalu perhatikan Yusuf? Kenapa bukan kita? Kita ini lebih banyak. Kenapa yang satu lebih diperhatikan? Akhirnya cemburu, Yusuf pun diajak main untuk dibuang. Bahkan ada yang mengatakan bunuh. Kata jangan, kita buang saja, dibuang, dimasukkan di dalam sumur. Apa kata Nabi Yakub ayahnya? Innama ashku bathi wa huzni. Sesungguhnya, ya, hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Artinya diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu sayang kepada manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita ke jalannya yang lurus dan mendekatkan kita dengan Allah. Walaupun seluruh manusia meninggalkan kita, kita berharap Allah tidak meninggalkan kita. Tapi yang paling kita harapkan adalah Allah dekat dengan kita, orang-orang juga dekat dengan kita. Tapi terkadang itu sulit. Tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Kalau orang sudah tidak punya kebutuhan, kadang sudah tinggalkan kita begitu saja, tidak peduli. Kalau dikasih tahu, si anu sakit, sakit sudah selesai. Kadang tidak peduli untuk datang kepada kita, menjenguk, untuk menghibur kita, tidak. Padahal dulu kita teman akrab baik sama dia. Barakallahu fikum, semoga Allah membimbing kita semua. Kesimpulannya, ketika kita lelah, kembalilah kepada Allah. Maka Allah akan mengembalikan kelelahan menjadi kekuatan. Ya, demikian, sisanya kita nanti bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.